Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi daya taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul untuk berbagi pengetahuan, menimba ilmu, berdiskusi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kali ini adalah tentang mengevaluasi diri dan menghitung diri, apakah banyak dosanya atau banyak kebaikannya sebelum kita meninggal dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tubuh kita tentu saja harus kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga kita itu tidak banyak dosa-dosanya, ya, terhindar dari dosa. Nah, supaya kita terhindar dari dosa, maka kita itu harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, tubuh kita bisa dijaga oleh kita sendiri. Ini amanah dari Allah kepada kita sebagai manusia untuk menjaga diri dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ujung rambut, semuanya ini harus dijaga, terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Dari kaki kita, ya, kaki ini adalah, ya kan, tubuh kita yang berfungsinya untuk bisa berjalan, berlari, melompat, ya, dan sejenisnya. Dan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, baik kesehatan kakinya, kebersihan kaki, dan sebagainya. Dan kita menghindari dari perjalanan yang menuju kepada kemaksiatan. Perjalanan kita ada positifnya, ya kan, positif ke tempat-tempat ibadah, ke tempat yang baik. Ada negatifnya ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat kemaksiatan dan sebagainya. Nah, itu harus dihindari hal semacam itu. Kita dikasih amanah kaki kita yang sempurna, itu harus dijaga. Jangan sampai kita melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kaki kita ke depan benar-benar digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk ibadah. Kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Begitu mendengarkan suara adzan, kita langsung datang ke masjid. Betapa indahnya hidup kita ini, andai kata kita rajin beribadah, rajin sholat ke masjid, maka kita itu harus bisa menjaga kaki kita. Mudah-mudahan kaki kita itu diampuni dosa-dosanya, karena banyak dosanya kaki. Kadang melangkahnya kemana, ya kan, tidak ada tujuan, ya kan, ke tempat maksiat. Nah, maka kita bertobat, kaki kita bertobat pada Allah dengan sebenar-benarnya sehingga kita itu diampuni dosa-dosanya. Begitu juga farji kita. Yang farji kita ini adalah ya untuk istri kita, ya kan, digunakan untuk istri kita. Jangan
berzina. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Maka kita itu harus menjaga farji kita, jangan sampai digunakan ke tempat maksiat, ya kan, mendekati zina, jangan, karena itu adalah perbuatan syaitan. Oleh karena itu, maka jaga amanah farji kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fungsinya nanti adalah ya untuk mendapatkan keturunan. Menikah punya keturunan yang soleh-soleha terus, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, oleh karena itu jaga amanah farji kita itu benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nafsu itu ya kebanyakan dari farji. Ya, ada nafsu lawama, nafsu amarah, mutmainnah, sufiyah dan sebagainya. Nah, maka kita menjaga diri supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Maka bertobat, astagfirullahaladzim, terlalu banyak dosa-dosa kita, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan diampuni farji kita. Mudah-mudahan farji kita itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita bisa menjaga farji kita dari perzinahan, dan kita itu akan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Maka berbanyak istighfar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Perut kita, apakah kita makan yang halal atau yang haram? Kalau ada yang haram, mulai sekarang jangan lagi mengulangi makan makanan yang haram, atau makanan halal tapi uangnya dari yang haram, ini juga sama saja. Korupsi, nepotisme, hasilnya untuk makan kita, keluarga kita, istri, anak, dan sebagainya. Nah, itu dosa. Oleh karena itu maka kita perbanyak istighfar, ampuni ya Allah perut kita dari makan makanan yang haram. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan yang dulu-dulu mungkin pernah makan yang haram, ampuni ya Allah. Kita jangan sampai berbuat dosa berulang-ulang. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan dan dosa. Sebagai manusia adalah yang menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan dosa itu. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar taubat. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Maka mulai hari ini kita harus menjaga makanan-makanan yang haram, jangan sampai masuk ke perut kita. Kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah, sehingga makan makanan itu dimakan yang halal saja, yang baik saja, sehingga kita itu tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dengan makan. Begitu juga hati kita, ya, hati kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak berburuk sangka, tidak menjelek-jelekan orang, merasa
kita lebih hebat daripada orang lain, ya. Merasa kita itu bersih, suci dan sebagainya. Oleh karena itu, maka kita itu menjaga hati kita supaya tetap bersih, suci. Jangan dendam, jangan takabur, jangan riya, jangan sombong, dan sebagainya. Maka kuncinya ada di hati. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, sahabatku, tahukah di antara kalian siapakah orang yang ahli sorga di antara kalian? Maka para sahabat bingung mau jawab apa. Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya, kata Rasul. Besoknya lagi ditanya, para sahabatku, tahukah kalian siapa di antara kalian yang ahli sorga? Nah, para sahabat bingung mau jawab apa. Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya. Besok ditanya lagi, para sahabat, tahukah kalian siapakah yang ahli sorga di antara kalian? Tidak tahu ya, itu orang. Nah, akhirnya penasaran para sahabat, ingin tahu apa rahasianya orang itu menjadi ahli sorga. Nah, akhirnya satu orang ingin menyelidiki apa rahasianya menjadi ahli sorga sahabat tersebut. Maka akhirnya tidurlah di tempat orang yang ahli sorga itu, akhirnya bertanya. Saya kesini sebenarnya ingin tahu apa rahasia Bapak kok ahli sorga. Kata Rasul, Bapak itu ahli sorga. Ingin tahu ya, bahwa saya itu hatinya bersih, tidak ada perasaan dendam, angkuh, takabur, riya, sombong, dan sebagainya. Dan selalu mendoakan kaum muslimin muslimat, ya, ketika bangun tidur pagi-pagi sebelum melaksanakan aktivitas apa-apa selalu mendoakan, ya Allah, ampunilah orang yang pernah berbuat jahat sama saya. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah menyakiti saya. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah zalim sama saya, yang pernah fitnah saya, ampuni ya Allah. Yang pernah menyakiti saya, ampuni ya Allah. Ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat semuanya. Itu rahasianya, jadi hatinya bersih dari perbuatan dosa, sehingga kata Rasul, saya itu ahli surga. Ya, itulah kuncinya. Maka kalau ingin ahli surga itu hatinya bersih, tidak ada prasangka yang tidak baik, suci bersih hati kita. Tidak ada dendam, tidak ada angkuh, tidak ada takabur, sombong, dan sebagainya. Hilangkan sifat-sifat yang tidak baik, ganti sifat yang tidak baik itu dengan sifat yang baik. Maka kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, ampunilah hati kami ya Allah dari perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang mengandung dosa. Semoga hati kami ya Allah menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga tangan kita terus terang banyak dosanya. Ya mungkin pernah memukul, ya, pernah jahil, mungkin pernah ngambil miliknya orang, ya, pernah meminjam tapi tidak mengembalikan, atau pernah memegang yang bukan muhrimnya, ya, dan sebagainya. Maka saksikanlah ya Allah, hari ini saya dan semua yang mendengarkan ceramah ini tidak lagi berbuat dosa dengan tangan. Gunakan tangan kita semua itu untuk beribadah kepada Allah, membantu orang, sedekah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sehingga kita itu benar-benar amanah menjaga tangan kita itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berbuat dosa dengan tangan. Kalaupun sudah berbuat dosa, sudah terlanjur dosa, perbanyak istighfar.
sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, istighfarlah, ampunilah dosa-dosa tangan. Ya Allah, ampunilah dosa tangan ini ya Allah, dari kemaksiatan, dari pencurian, dari perilaku yang tidak baik. Maka istighfar dengan tangan ini ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta aghfirni wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Mudah-mudahan tangan kita terbebas dari dosa dan kesalahan. Kita harus bersungguh-sungguh berjihad dengan tangan ini sehingga tangan ini tidak mengulang lagi perbuatan dosa. Begitu juga mulut kita yang begitu indahnya. Berbicara yang baik-baik saja, janganlah berbicara menghina, jangan berbicara menghasut, jangan mengadu domba, jangan memfitnah, jangan menyakiti dengan ucapan. Tetapi setiap ucapan mengandung pahala, setiap ucapan membesarkan kebesaran Allah Akbar. Seringlah beristighfar, seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ucapan kita itu dapat berpahala, dapat mengandung amal ibadah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun dengan ucapan, sehingga ucapan, kalimat, berbicara yang baik-baik saja, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rububiyah, uluhiyah, qauliyah, iqadiyah, amaliyah. Satu-satunya zat yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang mengasih rizki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyempitkan rizki juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang mematikan makhluk yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus diyakini dan diucapkan dengan kalimat yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ucapan kita itu benar-benar membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pendengaran kita, telinga kita, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa telinga kita yang sering mendengarkan kalimat yang tidak baik, yang sering mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa, mengandung fitnah, yang mengumpat, ucapan yang tidak baik kita sering dengarkan. Maka sekarang ampunilah ya Allah telinga kita, sehingga telinga kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung tuh banyak sekali dosa-dosa telinga kita itu. Hidung kita pernah mencium apa misalnya yang bukan muhrimnya, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ampun ya Allah hidung kita yang begitu indahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meninggal, ampuni ya Allah hidung kita, termasuk mata kita. Berapa banyak kita melihat yang bukan muhrimnya, aurat orang yang bukan muhrimnya. Ampuni ya Allah mata kita ya Allah. Kita sering melihat yang tidak haram, yang haram, melihat orang-orang yang bukan muhrimnya, yang lain jenisnya, mengandung dosa, yang mengandung syahwat, biasanya dari mata dulu, mata turun ke hati turun ke hati. Maka saksikan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, hari ini tidak lagi berbuat dosa. Ampuni ya Allah mata kita yang begitu indah, sebelum dihisab oleh Allah. Kita dulu yang mengevaluasi kita semua, mata kita. Ampun ya Allah, menjadi ahli surga, mudah-mudahan Allah mengampuni mata kita. Bersyukur telah bisa memandang alam, memandang
semua yang ada kita normal, mata kita kadang-kadang disalahgunakan oleh manusia. Maka ampunilah ya Allah mata kita. Alis kita yang begitu indah, jangan dicukur habis, jangan dilukis-lukis apa adanya gitu. Tinggal dirapihkan aja. Sehingga kita itu tidak terus otak kita, pemikiran kita, konsep kita, gagasan kita harus taat pada Allah. Pemikiran kita harus benar bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Allah satu-satunya zat yang menciptakan dan mematikan makhluk semua ini. Maka kecerdasan intelektual kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam intelektual ada verbal, kinestetik, logis, matematis, interpersonal, pluralis, ritmik, semua membesarkan kebesaran Allah, semua taat pada Allah. Jadilah otak kita itu yang cerdas dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rambut kita yang begitu indahnya, ya sudah uban, jangan ini, sehingga semua taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut itu harus taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, maka akan bisa memimpin orang lain dengan baik dan sukses. Sehingga dalam dunia pekerjaan, dalam dunia ya kan, ekonomi, berbisnis, pasti akan sukses. Karena kita mampu memimpin diri sendiri, pasti akan mampu memimpin orang lain. Mampu memimpin keluarga, masyarakat, dan bisa menjadi pemimpin buat bangsa dan negara. Insya Allah akan sukses. Ya, orang yang sukses adalah orang yang bisa memimpin diri sendiri, mempertanggungjawabkan diri sendiri, dan benar-benar jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri. Itulah pemenang yang sebenar-benarnya pemenang. Maka orang yang kuat adalah orang yang bisa melawan diri sendiri, sehingga kita hanya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua dan kita itu menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada juga yang sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah, hanya bahagia di dunia sementara di akhirat celaka. Ada yang sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kurang beruntung di dunia tapi beruntung di akhirat. Jadi hidupnya pas-pasan, menderita, miskin, sengsara, tetapi dengan kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan di dunia tidak menghalangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu berdoa pada Allah, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudah miskin, sombong, sudah menderita, merasa hebat, tidak mau ibadah pada Allah, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Maka seorang pemimpin yang baik adalah pertama bisa memimpin diri sendiri, lalu memimpin keluarga, memimpin masyarakat, insya Allah akan sukses. Jadi pejabat juga akan menjadi pejabat sukses. Ya. Dan Allah akan meridhai orang yang sukses memimpin diri sendiri. Saya kira itu saja dari saya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.